Kembali lagi bersama Ibu, kita datang lagi untuk belajar tentang keseimbangan benda tegar. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang rotasi benda tegar. Sekarang keseimbangannya. Keseimbangan benda tegar itu ada bermacam-macam. Jadi, pertama ada yang namanya keseimbangan stabil. Yang mana itu keseimbangan stabil? Ibu akan beri contoh. Ini benda akan seimbang ketika dia diletakkan seperti ini seimbang, dia stabil. Ini namanya keseimbangan stabil. Kemudian ada namanya keseimbangan labil. Jadi keseimbangan labil, dia seimbang, bisa dikasih berdiri seperti ini, tapi dia labil, bisa turun jatuh seperti ini. Kemudian yang mana namanya ada yang namanya keseimbangan campuran. Artinya dia juga dikatakan stabil, dikatakan juga tidak stabil atau labil. Contohnya yaitu ban mobil yang bergerak, dia seimbang tapi dia berpindah tempat. Itu namanya keseimbangan campuran atau keseimbangan netral. Oke. Berikutnya, Ibu akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Yang pertama itu contoh pembahasan tentang benda yang memiliki. Pertama itu kita akan bahas tentang momen couple, tapi Ibu sudah tampilkan di video sebelumnya. Momen couple atau nama lainnya adalah torsi, itu tergantung dari lengan benda. Jadi yang lalu itu mungkin ada yang bertanya, Bu, kenapa ada ini tanda minus padahal arahnya sama? Contohnya seperti ini. Yang momen couple yang lalu di sini ada tanda panah, di sini ada tanda panah ke bawah, dan di tengah ada tanda panah ke atas. Jadi benda ini mempengaruhi batang ini untuk bergerak ke atas, sedangkan ini bergerak ke bawah. Nah, di mana dia berbeda arah kiri dan kanan ini, yang mana menentukan bahwa mereka berbeda? Ternyata, perhatikan baik-baik. Misalnya saya punya sebuah spidol di sebelah sini, kemudian saya tekan bagian tengah, terus gaya yang sebelah kiri itu menariknya ke bawah. Jadi dia ditarik seperti ini, akhirnya dia berputar seperti berlawanan arah jarum jam. Sedangkan ketika Ibu letakkan seperti ini, kemudian di sini ditarik ke bawah, dia akan berputar searah jarum jam. Ini yang membuat dia berbeda. Biasanya di buku-buku kebanyakan mereka menentukan bahwa yang searah jarum jam itu bernilai positif, sedangkan yang berlawanan arah jarum jam itu bernilai negatif. Tapi di sini Ibu mau jelaskan bahwa itu tergantung dari sudut pandang kita. Yang penting konsisten. Ingat, yang penting konsisten. Kita harus tentukan dari awal. Oke, saya akan putuskan bahwa yang berlawanan arah jarum jam itu positif, boleh. Yang penting sampai ke bawah, sampai penyelesaian. Pokoknya yang berlawanan arah jarum jam dia bernilai positif. Jadi jika hasilnya positif, maka sudah diketahui bahwa batang ini akan bernilai positif ketika dia berlawanan arah jarum jam. Itu untuk mengingatkan pelajaran sebelumnya tentang momen couple atau torsi. Nah, pembahasan kedua kita yang akan kita dalami pada hari ini yaitu tentang keseimbangan gaya. Yang mana yang namanya keseimbangan gaya? Kita kembali lagi ke materi vektor. Jadi di sini ada keseimbangan gaya, misalnya ada gaya, ada 3 gaya ya yang akan Ibu gambarkan. Mudah-mudahan ini kelihatan ya, warna biru. Jadi di sini ada gaya 1 namanya F1. Kemudian di sini ada gaya kedua namanya F2. Kemudian ke bawah sini ada gaya ketiga namanya F3. Kenapa Ibu menggambar yang garis tegak lurus ini? Itu sebagai sumbu kartesian X dan Y. Jadi seperti ketika kalian belajar tentang vektor, maka kita ini akan proyeksikan semua gaya terhadap sumbu X dan diproyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi di sini sudutnya 45 derajat. Ini biasanya langsung dari soal ya. Kemudian di sini 30 derajat dan ini dia berimpit dengan sumbu Y negatif. Perhatikan baik-baik bagaimana caranya. Kita akan melihat sigma gaya. Jadi nanti akan ada sigma gaya pada sumbu X dan sigma gaya pada sumbu
Y. Nah, sigma gaya pada sumbu X kita harus menghitung atau memproyeksikan sumbu gaya F1 ke sumbu X, kemudian gaya F2 ke sumbu X. Ini namanya F2X dan ini namanya F1X. Kemudian ini akan kita proyeksikan ke sumbu X karena dia berhimpit dengan sumbu Y. Jadi sigma gaya F3 itu dia bernilai 0 terhadap sumbu X. Jadi kita jumlahkan di sini F1X ditambah F2X dan ditambah 0 karena F3 dia tidak bisa diproyeksi ke sumbu X karena meskipun diproyeksi dia punya sudut 90 derajat sedangkan kosinus 90 derajat itu bernilai 0, makanya hasilnya 0. Kemudian untuk mendapatkan sigma F di sumbu Y, kita proyeksikan lagi gaya F1 ke sumbu Y dan F2 ke sumbu Y. Kemudian F3 karena sepenuhnya dia ada di sumbu Y, maka utuh F3 dengan sinus 90 derajat atau kosinus 0. Jadi saya akan tuliskan di sini F1X Y ditambah F2Y ditambah F3. Nah, cara menuliskan semuanya karena di sini sudah ada sudut-sudutnya, Ibu akan tambahkan berapa gaya ke atas. F1 misalnya sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, F3 sama dengan 10 Newton. Maka kita akan menguraikan persamaan ini dan mensubstitusi nilainya. Jadi sigma Fx sama dengan F1 nilainya 20 Newton diproyeksi terhadap sumbu X. Sekarang kita akan lihat karena ini adalah hubungan antara sisi miring dengan sisi samping, maka kita boleh pakai persamaan sinus kalau dia sisi miring dengan sisi samping. Oke, maaf ya, Ibu akan koreksi. Jadi ini adalah hubungan sisi miring dengan sisi samping adalah kosinus. Jadi ketika dia di sumbu X dan sudutnya diapit oleh antara sudut garis X dengan gaya, maka kita akan gunakan kosinus. Kosinus 20 Newton. Oh sorry, bukan 20 Newton ya, tapi sudutnya. Kosinus 45 derajat ditambah F2 nilainya 20 Newton cos 30 derajat, kemudian ditambah 0. Ini nilainya adalah, ingat, 20 Newton dikali cos 45 itu 1/2 akar 2 ditambah 20 Newton dikali cos 30, nilainya itu adalah 1/2 akar 3. Jadi nanti kalian akan memperoleh hasilnya. Ingat, hitungan matematikanya harus benar. Jadi di sini 10 akar 2 ditambah akar 10 akar 3. Ini satuannya Newton. Kalau mau diuraikan lagi, akar 2 itu 1,4 dan akar 3 itu 1,7. Jadi kalian bisa kalikan, kemudian terakhir dijumlahkan. Nah, selanjutnya untuk di sigma Fy sama juga dengan caranya tadi, hanya saja karena sudut yang diapit itu hanya antara garis F1 dengan X, maka ketika memasukkan persamaannya nanti, jadi F1Y itu adalah, jadi nanti sigma Fy sama dengan F1-nya 20 Newton dikali dengan sinus 45 derajat karena hubungan sinus itu sisi depan banding dengan sisi miring. Kemudian ditambah F2Y, jadi 20 Newton kali sin 30 derajat ditambah F3 totalnya 10 Newton. Silakan isi sendiri.
Oke? Mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu harap kalian bertanya lewat chat di grup WA. Ibu masih mau menjelaskan beberapa hal. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Demikian untuk hari ini. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.